言われてます。どうしました？毎日ぎゅうぎゅう詰め車乗って会社行って同じこと繰り返して、そっちの方が。Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. And I think to myself, what a wonderful world. Pernah nggak sih kalian ngerasa hidup kayak muter di tempat yang sama terus? Bangun pagi, kerja, macet, pulang, tidur, dan besoknya ulang lagi. Nah, konsep itu mirip banget sama film ini, yang berjudul Exit 8. Film ini ceritanya tentang seorang pria yang tiba-tiba terjebak di lorong stasiun bawah tanah yang gak ada ujungnya. Dia harus memperhatikan hal-hal kecil yang aneh di sekitarnya supaya bisa keluar. Tapi masalahnya sedikit saja dia salah langkah. Semuanya langsung kembali ke awal lagi. Kalau dipikir-pikir, situasi ini juga mirip dengan kehidupan di kota besar yang ada di Indonesia. Rutinitas padat, orang sibuk dengan HP, dan kadang-kadang kita jadi cuek sama sekitar. Terus apa yang harus dilakukan supaya bisa keluar dari lingkaran laknat itu? Nah, biar kalian gak makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film ini dibuka dari sudut pandang seorang pria yang sedang berada di kereta bawah tanah yang sangat ramai. Tiba-tiba seorang bayi menangis dengan keras. Salah satu penumpang yang kesal langsung memarahi ibu bayi tersebut karena membawa anak kecil saat jam sibuk. Sementara penumpang lain sibuk menatap ponsel mereka masing-masing dan tidak peduli dengan kejadian itu. Tak lama kemudian pria tersebut mendapat telepon dari seorang wanita, tapi dia langsung menolaknya. Setelah keluar dari kereta, ponselnya kembali berdering. Kali ini dia pun terpaksa mengangkat telepon tersebut dan mengatakan bahwa dia sedang menuju ke tempat kerja. Ternyata wanita itu adalah mantan pacarnya. Dia memberi kabar mengejutkan bahwa dirinya sedang berada di rumah sakit dan baru saja mengetahui bahwa dia hamil anak dari pria itu. Wanita tersebut meminta pendapatnya tentang apa yang harus dilakukan. Namun pria ini justru panik dan tidak tahu harus menjawab apa. Dia lalu bertanya di mana wanita itu berada karena ingin menemuinya. Tapi wanita tersebut mengatakan pria ini tidak perlu datang karena dia sudah membuat keputusan sendiri. Sayangnya ketika wanita itu menjelaskan keputusannya, suara di telepon tiba-tiba putus-putus. Pria itu pun tidak bisa mendengar dengan jelas, yang membuatnya semakin cemas. Saat dia bergegas melewati lorong bawah tanah untuk mengejar kereta yang berikutnya, sinyal ponselnya tiba-tiba hilang dan panggilan pun terputus. Di saat itulah dia melihat papan petunjuk di atas kepalanya yang bertuliskan Exit 8 atau Exit 8. Pada saat yang sama, seorang pria tua terlihat berjalan melewatinya. Dia terus berjalan ke depan dan menemukan papan dinding yang menunjukkan Exit 0. Tapi beberapa detik kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Pria itu tiba-tiba kembali ke tempat yang sama seperti sebelumnya, menghadapi papan Exit 8 dan pria tua yang sama. Hal ini pun terus berulang. Sejauh apapun dia berjalan, dia selalu kembali ke lorong yang sama, dengan papan yang sama dan pria tua yang sama. Disinilah kita akhirnya melihat wajah tokoh utama kita, yang kemudian disebut sebagai pria yang tersesat. Biar lebih mudah kita sebut saja pria ini dengan nama Tono. Tono mulai menyadari bahwa dirinya terjebak dalam sebuah loop tanpa akhir. Tidak peduli seberapa jauh dia berjalan, dia selalu kembali ke lorong utama. Suatu saat Tono mencoba berbalik untuk melihat pria tua tadi. Namun karena panik dia pun langsung berlari menjauh. Anehnya dia malah kembali lagi ke lorong yang sama. Ketika pria tua itu mendekatinya, dia berlari ke arah berlawanan. Tapi hasilnya tetap sama. Jalan itu selalu membawanya kembali ke tempat semula. Dengan panik Tono mencoba menekan alarm darurat. Tapi tidak ada yang terjadi. Dia juga mencoba membuka pintu-pintu ruangan yang ada di sekitar lorong. Namun semuanya terkunci. Beberapa saat kemudian dia menyadari ada darah di tubuhnya. Setelah diperhatikan, ternyata darah itu menetes dari papan petunjuk yang ada di atas. Karena ketakutan, dia pun langsung berlari ke arah berlawanan. Tapi kali ini dia menyadari ada sesuatu yang berbeda.
di mana papan dinding yang tadi menunjukkan exit 0 sekarang berubah menjadi exit 1. Tidak hanya itu, dia juga menemukan sebuah poster berisi instruksi aneh. Isi poster tersebut mengatakan bahwa dia harus selalu memperhatikan keadaan di sekitarnya. Jika menemukan situasi yang tidak normal, dia harus segera berbalik dan kembali ke arah semula. Namun jika tidak ada kesempatan apapun, maka dia harus terus berjalan dan tidak boleh berbalik. Kemudian Tono pun mulai melanjutkan langkahnya. Tak lama kemudian dia kembali sampai di lorong utama. Anehnya, darah yang tadi menetes dari papan petunjuk kini sudah tidak ada sama sekali. Dia pun menyadari bahwa kejadian itu kemungkinan hanyalah sebuah anomali. Ketika pria tua yang sama kembali melewatinya, dia mencoba bertanya di mana exit 8 berada dan apa sebenarnya dimaksud dengan situasi tidak normal. Namun pria tua itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Tono akhirnya melanjutkan perjalanan. Tapi dia langsung terkejut ketika melihat papan dinding lagi-lagi menunjukkan exit 0. Hal itu pun membuatnya semakin bingung dan merasa benar-benar terjebak. Meski begitu, Tono terus berjalan sambil mencoba mengingat setiap detail di sekitarnya dan berharap bisa menemukan keanehan yang mungkin muncul. Tono kemudian memotret setiap sudut lorong untuk membandingkan keadaan yang ada di sekitarnya. Dia bahkan sempat memotret pria tua yang selalu melewatinya. Tak lama kemudian dia sampai di papan yang menunjukkan exit 1, yang berarti masih ada 7 pintu lagi sebelum bisa keluar dari tempat aneh ini. Namun saat kembali ke lorong utama dan memeriksa ponselnya, dia pun kaget karena semua foto yang dia ambil tadi tiba-tiba jadi rusak. Merasa kesal, Tono pun mulai mengamati sekelilingnya dengan sangat teliti untuk mencari keanehan yang ada di sana. Awalnya semua terlihat sama saja, sampai akhirnya dia berbalik. Ternyata pria tua itu berdiri tepat di belakangnya sambil tersenyum menyeramkan. Dia langsung teringat aturan di poster bahwa itu pasti sebuah anomali. Tanpa berpikir panjang, dia pun langsung berbalik arah dan kembali ke jalan yang sebelumnya. Pria tua itu terus mengikutinya dengan senyum yang mengerikan. Hal itu pun membuatnya panik dan berlari sekuat tenaga. Untungnya cara itu berhasil, karena tidak lama kemudian dia melihat papan yang menunjukkan exit 2. Ketika kembali ke lorong utama, dia memeriksa setiap sudut dengan hati-hati dan tidak melakukan apapun yang aneh. Tapi saat hendak melanjutkan perjalanan, dia mendengar tangisan bayi dari dalam salah satu loker. Suara itu membuatnya sangat gelisah. Dia sempat mencoba membuka loker tersebut. Namun di sana dia juga segera menyadari bahwa itu kemungkinan besar hanyalah anomali. Dugaan itu pun benar, karena setelah berjalan kembali dia menemukan papan yang menunjukkan exit 3. Situasi yang menegangkan ini mulai memicu penyakit asmanya. Dia batuk cukup parah, namun berusaha menenangkan diri dan terus berjalan. Saat kembali ke lorong utama, dia lagi-lagi memeriksa setiap detail dan tidak menemukan keanehan apapun. Namun ketika mencoba mengambil inhaler dari dalam tasnya, tiba-tiba dia melihat semua foto di dinding seperti sedang menatap ke arahnya. Karena takut, dia pun langsung berbalik dan pergi. Ternyata itu memang anomali, karena tak lama kemudian dia melihat papan exit nomor 4, yang berarti dia sudah setengah jalan untuk keluar dari tempat ini. Perjalanannya berlanjut, dan kali ini tidak ada keanehan yang muncul. Dia pun berhasil mencapai exit 5, yang membuatnya mulai merasa sedikit berharap bahwa dia akhirnya bisa keluar dari mimpi buruk ini. Tapi saat kembali ke lorong utama, ponselnya tiba-tiba berdering. Yang menelpon ternyata mantan pacarnya. Awalnya dia menolak panggilan itu, namun ketika wanita tersebut kembali menelpon, akhirnya dia mengangkatnya. Dengan suara yang putus asa, dia menceritakan bahwa dirinya terjebak di lorong bawah tanah dan tidak bisa menemukan jalan keluar. Wanita itu kembali menanyakan tentang kehamilannya dan apa yang harus dia lakukan. Pria itu lalu menceritakan kejadian di kereta sebelumnya, ketika seorang bayi menangis dan ibunya dimarahi oleh penumpang lain. Tidak ada satupun orang yang membantu wanita itu karena semuanya sibuk dengan ponsel mereka masing-masing. Dia sendiri juga hanya berpura-pura tidak melihat apapun.
Dari penjelasan itu, Tono pun mengaku bahwa dia tidak yakin bisa menjadi ayah yang baik. Saat dia terus berjalan sambil berbicara, tiba-tiba terlihat mantan pacarnya berdiri di belakangnya. Tak lama kemudian telepon itu terputus dan pria itu langsung tersadar sesuatu yang mengerikan karena papan di depannya kembali menunjukkan exit 0. Hal itu pun membuktikan bahwa panggilan telepon tadi hanyalah sebuah anomali karena di tempat ini bahkan tidak ada sinyal sama sekali. Dengan putus asa, terpaksa Tono memulai semuanya dari awal lagi. Namun kali ini dia melihat sesuatu yang berbeda. Seluruh lorong tiba-tiba berubah menjadi warna kuning yang aneh. Penyakit asmanya semakin parah hingga dia jatuh ke lantai, seolah dia sudah menyerah dengan nasibnya. Tapi setelah beberapa saat dia mengumpulkan sisa keberaniannya. Akhirnya dia pun memutuskan untuk berbalik arah sekali lagi. Dan setelah berjalan dia kembali melihat papan exit 1. Perjalanan si Tono pun berlanjut sampai tiba-tiba dia melihat seorang anak laki-laki kecil berdiri di lorong. Awalnya dia mengira anak itu hanyalah anomali, jadi dia langsung berbalik arah. Namun dia terkejut ketika papan di depannya justru menunjukkan exit 0. Yang berarti anak itu bukanlah anomali, melainkan orang sungguhan. Tak lama kemudian dia melihat anak itu lagi dan mencoba bertanya apakah dia juga tersesat. Tapi anak itu tidak menjawab dan malah berlari pergi. Ketika sampai di lorong utama, anak itu hanya menunjuk ke arah pria tua yang sering berjalan melewati mereka. Dari sini sudut pandang cerita berpindah ke pria tua itu, yang disebut sebagai Walking Man. Adegan kemudian mundur ke beberapa waktu sebelumnya. Ternyata Walking Man atau pria itu juga terjebak dalam loop lorong yang sama, seperti si Tono. Dia berhasil mencapai exit 4, lalu bertemu dengan anak kecil tadi, dan memutuskan untuk membantunya. Mereka berdua berjalan sambil memeriksa setiap sudut lorong dengan sangat hati-hati. Selama perjalanan mereka beberapa kali melihat seorang gadis lewat. Dan akhirnya mereka berhasil mencapai exit 5. Hal itu membuat Walking Man sangat senang karena hanya tinggal 3 level lagi sebelum bisa keluar dari sana. Saat memeriksa lorong yang berikutnya, gadis tadi tiba-tiba mendekat. Dia mengaku tersesat dan tidak bisa menemukan jalan keluar. Aku tersesat, tak tahu arah jalan. Lalu meminta ikut bersama mereka. Walking Man langsung setuju dan mereka bertiga kembali berjalan sambil mencari kemungkinan anomali. Namun gadis itu mulai bertingkah aneh. Dia terus mengatakan bahwa hidup di luar terlalu melelahkan, dengan kereta yang penuh dan pekerjaan kantor yang sangat menekan. Dia bahkan berkata bahwa lebih baik tinggal di tempat ini selamanya. Ketika kalimat itu diulang terus-menerus, Walking Man akhirnya sadar bahwa gadis itu hanyalah anomali. Dia langsung berbalik arah sambil membawa anak itu pergi. Dan cara itu berhasil, karena mereka kemudian mencapai exit nomor 6. Itu artinya wanita tadi ternyata anomali. Di putaran berikutnya, Walking Man tidak menemukan keanehan apapun. Namun anak kecil itu melihat knop aneh di tengah sebuah pintu. Sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Sayangnya anak itu hanya berdiri menatap tanpa mengatakan apapun. Walking Man tidak mengerti maksudnya dan malah menariknya pergi. Beberapa saat kemudian dia baru sadar bahwa mereka kembali ke exit 0. Hal ini pun membuatnya sangat emosi. Karena frustasi dia pun ngamuk-ngamuk dan nendang dinding serta merobek poster instruksi. Dia juga berkata bahwa hari ini seharusnya dia pergi menemui anaknya. Namun ketika melihat anak kecil itu berdiri di kejauhan, dia langsung menyesal dan meminta maaf atas segala emosinya. Lalu dia pun mengajak anak itu untuk mencoba lagi dari awal. Saat kembali ke lorong utama, mereka tiba-tiba melihat sebuah tangga yang tampak seperti jalan keluar. Walking Man langsung merasa gembira dan yakin bahwa mereka akhirnya berhasil menemukan jalan keluar. Dia pun berlari menuju ke tangga itu. Namun anak kecil itu menyadari bahwa tangga tersebut sebenarnya anomali dan mencoba menghentikannya. Namun karena sudah putus asa, Walking Man malah mendorong anak itu hingga jatuh. Dan dia naik tangga sendirian. Setelah pria itu menghilang, anak kecil tersebut berbalik dan menemukan papan exit 1. Yang membuktikan bahwa dugaannya benar, di mana tangga tersebut hanyalah anomali. Anak itu kemudian berjalan sendirian menyusuri lorong. Tak lama kemudian dia melihat Walking Man lagi.
Tapi kali ini pria itu berjalan dengan wajah kosong tanpa ekspresi. Anak itu pun mencoba mendekatinya. Namun Walking Man sama sekali tidak merespon, seperti layaknya seekor robot. Mereka pun melewati papan exit 0. Dan dari sini kita menyadari bahwa Walking Man kini hanya menjadi karakter latar yang terus berputar di lorong ini. Melihat hal itu, anak kecil tersebut melanjutkan perjalanan sendirian. Hingga akhirnya dia bertemu dengan si Tono, tokoh utama kita. Setelah menyadari anak itu bukan anomali, mereka pun memutuskan berjalan bersama. Di perjalanan, anak itu melihat tanda aneh di papan atas, tapi dia tidak mengatakan apapun dan hanya menatapnya. Pria itu tidak mengerti maksudnya, dan mereka akhirnya sampai di papan exit 0, yang berarti harus mengulang lagi dari awal. Pada putaran berikutnya, pria itu melihat lukisan di dinding yang menurutnya terlihat sedikit berbeda. Namun anak kecil itu tidak peduli dan terus berjalan lurus. Tono pun juga mengikutinya. Tak lama kemudian mereka sampai di exit 1, yang berarti anak itu ternyata benar. Di level berikutnya, si Tono tidak menemukan keanehan apapun. Namun anak itu kembali berdiri di depan sebuah pintu dan menatapnya. Ketika diperiksa lebih dekat, Tono melihat kenop aneh di tengah pintu yang sebelumnya tidak ada. Mereka pun langsung berbalik arah dan berhasil mencapai exit 2. Dari sini Tono mulai sadar bahwa anak kecil ini memiliki insting yang sangat tajam dalam menemukan anomali. Di level berikutnya, lampu lorong tiba-tiba mati, sehingga Tono harus menggunakan ponselnya sebagai penerangan. Tiba-tiba pintu ventilasi terbuka sendiri dan darah mulai menetes dari dalamnya, diiringi suara-suara aneh yang menyeramkan. Tono pun terdiam ketakutan ketika mendengar suara tikus berdecit dan tangisan bayi yang keras. Saat dia melihat papan di atas, dia pun semakin panik. Namun dia masih sempat berbalik dan berlari bersama anak itu. Untungnya mereka berhasil mencapai exit 3. Setelah itu mereka kembali ke lorong utama dan melihat seorang wanita berdiri diam di tengah lorong sambil menatap mereka. Untuk pertama kalinya anak kecil itu berbicara dan berteriak "Mama". Namun si Tono langsung sadar bahwa wanita itu hanyalah anomali dan dia menahan anak tersebut. Anak itu pun jatuh pingsan di pelukannya. Mereka kemudian berhasil mencapai exit 4. Tak lama kemudian anak itu sadar kembali dan pria tersebut bertanya apakah dia terpisah dari ibunya. Anak itu akhirnya menjawab bahwa dia sebenarnya sengaja berpisah karena ingin membuat ibunya mengejarnya. Si Tono kemudian mengatakan bahwa dia juga pernah melakukan hal yang sama. Dia sengaja membuat ibunya mengejarnya saat masih kecil. Dari percakapan itu mereka sadar bahwa keduanya sebenarnya sama-sama takut pada ibu mereka. Mereka juga menemukan satu kesamaan lain, yaitu sama-sama tidak pernah mengenal ayah mereka. Di level berikutnya, anak itu memperhatikan sesuatu yang aneh pada angka 8 di papan petunjuk. Mereka pun langsung berbalik arah, dan cara itu berhasil membawa mereka ke exit 5. Saat kembali ke lorong utama, mereka melihat salah satu pintu tiba-tiba terbuka. Pria itu mencoba memeriksanya, dan mendengar suara tangisan anak kecil. Ketika melihat ke dalam, dia justru melihat dirinya sendiri di dalam kereta bawah tanah yang penuh sesak, sama seperti di awal film. Menyadari itu pasti anomali, dia pun langsung menutup pintu tersebut. Mereka pun berbalik arah dan berhasil mencapai exit nomor 6. Sebelum melanjutkan perjalanan, Tono bertanya apa yang ingin dilakukan anak itu jika mereka berhasil keluar dari tempat ini. Anak itu menjawab dia ingin makan pizza keju. Sementara si Tono sendiri tidak tahu harus melakukan apa. Anak itu lalu memberikan cangkang siput sebagai tanda terima kasih, dan dia berkata bahwa benda itu akan melindunginya. Karena hanya tersisa 2 pintu lagi untuk keluar dari sana, dengan semangat mereka pun kembali berjalan sambil memeriksa setiap sudut lorong. Namun tiba-tiba alarm keras berbunyi di seluruh lorong. Tak lama kemudian sesuatu yang mengerikan terjadi. Air tiba-tiba membanjiri lorong dengan sangat deras. Mereka mencoba berbalik arah, tapi arus air terlalu kuat dan langsung menghantam mereka. Adegan kemudian berpindah ke sebuah pantai yang tenang.
di mana si Tono terlihat sedang menghabiskan waktu bersama pacarnya dan seorang anak kecil. Anak itu memberikan cangkang siput kepadanya, dan ternyata anak tersebut adalah anak laki-laki yang sama dari lorong tadi. Tono pun langsung memeluknya. Lalu mereka bermain bersama di tepi pantai. Namun kenyataan sebenarnya kembali terlihat di lorong yang sedang banjir. Tono berusaha menyelamatkan anak tersebut dengan menaruhnya di atas papan petunjuk agar aman. Anak itu pun selamat, tapi Tono tidak mampu melawan derasnya arus dan akhirnya terseret oleh banjir. Beberapa waktu kemudian air mulai surut. Anak itu terbangun di lorong yang penuh sisa kerusakan. Tapi Tono yang tersesat sudah tidak terlihat dimanapun. Anak itu pun melanjutkan perjalanan sendirian hingga akhirnya dia mencapai exit 7. Di putaran terakhir, anak itu memeriksa sekelilingnya dengan teliti dan tidak menemukan anomali apapun. Dia pun berjalan lurus dan akhirnya keluar dari lorong tersebut. Tak lama kemudian kita kembali melihat si Tono yang ternyata masih hidup. Dia memeriksa setiap sudut dengan sangat hati-hati dan menyimpulkan bahwa kali ini tidak ada anomali. Dengan mengumpulkan keberanian terakhirnya, dia berjalan maju sampai akhirnya mencapai exit 8. Di kejauhan dia melihat sebuah tangga yang tampak seperti jalan keluar. Dengan penuh harapan dia melihat kembali cangkang siput yang diberikan anak tadi sebelum berjalan menuju ke tangga. Sampai sini semuanya terlihat normal. Orang-orang berlalu lalang seperti penumpang biasa. Bahkan ponselnya kembali mendapatkan sinyal. Itu artinya dia berhasil keluar dari mimpi buruk tersebut. Beberapa saat kemudian dia menelpon mantan pacarnya yang ternyata masih berada di rumah sakit. Dia mengatakan bahwa dirinya sedang dalam perjalanan untuk menemuinya, dan sepertinya dia sudah berubah pikiran tentang bayi mereka. Namun saat pria itu naik ke dalam kereta bawah tanah, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Dia melihat bayi yang sama menangis, dan penumpang yang sama memarahi ibunya karena membawa anak kecil saat jam sibuk. Sementara orang lain masih sibuk dengan ponsel mereka masing-masing, sama seperti sebelumnya. Saat itulah Tono menyadari kenyataan yang mengerikan, karena sepertinya dia masih terjebak dalam putaran yang sama. Namun kali ini berbeda. Si Tono akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan berbalik menghadapi penumpang yang memarahi ibu bayi tadi untuk menghentikan siklus yang selama ini dia hindari. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mengeksitkan. Kalau dipikir-pikir, inti dari film Exit 8 sebenarnya bukan cuma soal lorong yang terus-terusan di looping. Masalah utamanya justru ada di pilihan dan keberanian si Tono. Sepanjang film dia terus menghindari masalah, baik itu soal tanggung jawab menjadi seorang ayah, maupun saat melihat orang lain diperlakukan tidak adil. Lorong yang berulang itu seperti gambaran hidupnya yang terus muter karena dia tidak berani menghadapi kenyataan. Dan di akhir cerita kita akhirnya melihat perubahan kecil tapi sangat penting, di mana saat dia memutuskan berbalik dan menghadapi orang yang memarahi ibu yang membawa bayi tersebut. Hal itu bukan cuma menghentikan kejadian di kereta, tapi juga simbol bahwa dia akhirnya berani mengambil sikap. Jadi intinya jangan terlalu cuek dengan keadaan sekitar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.